Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Kakang Joko Prahoro, akhirnya kau datang juga. Iya. Kau lihat bagaimana nasibnya. Nasib salah seorang dari korbanmu. Lihat itu. Dan aku yakin beratus-ratus orang yang lain mengalami nasib buruk seperti itu pula. Kakang Joko Prahoro, suamiku. Mengapa kau, Kakang? Ada apa denganmu? Ia menjadi gila karena ulahmu. Kau harus mendapatkannya. Kegilaan yang serupa. Paman Poncowati, bolehkah aku meminta tolong kepada paman? Tentu Ken Arok. Lepaskan adik paman itu dari pasungannya. Biar Joko Prahoro ini yang menggantikan tempatnya. Iya, baik. Dengan senang hati Ken Arok. Dengan senang hati aku melakukannya. Bagaimana paman? Apakah paman Poncowati mempunyai pendapat yang lain? Aku tidak senang mempunyai adik ipar seorang bajingan seperti dia. Kalau ternyata Bibi Rudati hamil, bagaimana? Biarlah ia hamil. Apa yang terjadi itu sebuah malapetaka baginya. Akan tetapi, kehamilannya itu tidak berarti aku sudi menerima Joko Prahoro menjadi suami adikku. Orang itu harus dibunuh. Baiklah paman Poncowati, aku sependapat denganmu. Bajingan perusak wanita itu memang harus dihukum, dibunuh. Kita bisa mencari sebuah cara yang paling kejam dari sebuah cara membunuh. Tubuhnya disayat-sayat, sedikit demi sedikit. Kemudian disiram dengan air cuka atau air cabai rawit yang akibatnya tentu dapat dibayangkan. Ia tentu akan sangat kesakitan. Kita bisa mempermainkan orang itu sesuka hati. Kalau perlu kita kencingi, atau mencari sebuah cara penyiksaan dan cara menghinakannya yang kira-kira seimbang dengan apa yang telah diperbuatnya. Bagaimana? Benarkah kau akan melakukan hal itu? Mengapa tidak? Mula-mula kita sayat-sayat tubuhnya, kita kuliti. Kemudian ia jangan cepat-cepat mati. Terlampau enak. Bukankah demikian? Kita akan melakukan hal itu. Bukan kita, tetapi paman. Paman Poncowati. Mengapa paman? Tidak. Aku tidak akan membalas kematian atau apapun dengan cara seperti itu. Mengapa? Cara itu terlampau kejam. Baiklah paman. Silakan paman renungkan lebih dulu. Ada baiknya paman harus mendapatkan kepastian bagaimana keadaan. Ken Arok yang masih muda belia itu melangkah meninggalkan Poncowati sendirian di sebuah dengklek bambu yang diletakkan di bawah pohon kenitu. Ken Arok terus berjalan hingga sampai pada pohon kenitu yang lain. Dia meloncat naik. Di pohon itulah Ken Arok menghabiskan malam, tidur bersandar pada dahan-dahan pohon. Namun sementara itu Poncowati masih termangu di tempatnya berdiri. Dendam dibayar dengan dendam. Perbuatan Joko Prahoro menodai adikku
harus dibayar dengan kematiannya. Tetapi, apakah harus dengan cara seperti yang dikatakan Ken Arok itu? Kakang. Oh, ada apa, Werdatin? Mana anak itu? Ia tidak ingin diganggu, Werdatin. Mungkin sedang tidur. Tidur di mana, Kakang? Bagi Ken Arok, rumahnya adalah bumi ini. Ia tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Bagaimana dengan Rudati? Dia masih saja tetap pada pendiriannya, Kakang. Ia tidak mau makan, tidak mau mengisi perutnya. Aku sudah berusaha memaksanya, merayunya untuk makan. Tetapi ia tidak mau. Bisa mati dia nanti, Kakang. Temani aku akan bicara dengannya. Baik, Kakang. Jangan hanya diam saja, Endang Rudati. Ayolah bicara. Bicaralah. Permasalahanmu harus dibicarakan. Berkatalah, Endang Rudati. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pergi mendahului kita. Ibu tentu merasa kesepian. Apa maksudmu? Ibu tentu merasa sangat kesepian. Buang angan-anganmu ingin mati itu, Endang Rudati. Buang jauh-jauh. Ibu akan menjadi sedih jika kau memaksa diri menyusulnya. Yang sekarang ada di hadapanmu, itulah yang harus kau hadapi. Bukan melarikan diri, tetapi menghadapinya dengan tegar. Apapun yang kau hadapi. Mengerti? Lihatlah. Siapakah aku sekarang, Kakang? Lihatlah siapa Rudati. Bagaimana keadaannya sekarang? Rudati, jangan kau menganggap dirimu telah berubah. Apa yang kau alami itu bukan kehendakmu, bukan keinginanmu, tapi musibah. Mengerti? Dengar, Rudati, jangan menyusahkan yang lain. Kami semua sudah susah melihat apa yang kau alami. Kami semua sudah sedih tidak terhingga menyaksikan apa yang terjadi di rumah ini. Keadaanmu, keadaan Ponco Taksoko, kepergian ibu. Kita semuanya sudah hancur-hancuran dalam merasakan kepahitan. Jangan kau tambah lagi dengan putus asamu yang tidak mempunyai gairah untuk hidup lagi itu. Ayo, Rudati, makanlah. Biarlah Endang Werdatin yang akan menyuapimu. Apa aku yang harus menyuapimu? Tidak. Apa yang kau maksud dengan tidak? Biarlah, aku akan makan sendiri. Werdatin yang akan menyuapimu. Malam terus bergerak ke arah jantungnya, hingga kemudian dini malam telah terlewati. Poncowati telah tidur lelap, semuanya telah tidur lelap di buai mimpi. Namun di saat semuanya sedang terlena seperti itu, nampak seorang melangkah mengendap-endap. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau. Sejenak lelaki itu berhenti di sudut ruangan, seperti tengah memperhatikan suasana. Manakala lelaki itu telah yakin bahwa semua orang telah tertidur, dia segera membuka pintu di ruang mana Joko Prahoro dipasung. Bebaskan. Baik, cepat. Aku akan memutuskan tali temalimu lebih dulu. Kerjakan. Jangan hanya bicara saja. Ayo. Lega sekali rasanya. Sangat lega. Pegal-pegal kakiku harus berselanjut terus. Sekarang pergilah Joko Prahoro. Di mana Ken Arok itu? Aku tidak tahu. Mungkin tidur di ruangan Kakang Poncowati. Rumah ini ternyata menjadi malapetaka bagiku. Baru di sini aku mengalami peristiwa memuakkan yang seperti ini. Baik, aku akan pergi. Dengan mengendap-endap, Joko Prahoro dan lelaki berkerudung itu keluar dari dalam bilik Joko Prahoro, kemudian berjalan melintasi halaman, dan kemudian lenyap di balik rimbunnya dedaunan. Sedangkan seseorang yang berkerudung itu kembali mengendap-endap,
untuk tidak berapa lama kemudian telah lelap dibuai oleh mimpi. Pagi berikutnya kemudian tiba. Rumah ini pasti akan geger. Semua orang terkejut karena Joko Prahoro lenyap. Semua pasti akan menuduhku telah membebaskannya. Akan tetapi, aku tidak peduli. Biar saja semua orang marah. Kakang Poncowati marah. Silakan. Apakah mereka akan membunuhku? Tentu tidak. Barat! Barat! Itu suara Joko Prahoro. Mengapa kau bisa berada di sini lagi? Kenarok keparat itu yang melakukannya. Jadi kau rupanya yang melakukannya, Poncobirowo. Kau yang berusaha membebaskan Joko Prahoro semalam. Kebacut kau, Poncobirowo. Ternyata matamu belum juga melek setelah melihat keadaan rumah ini. Kematian ibu, keadaan Endang Rudati, keadaan Ponco Taksoko belum juga membuat kau sadar. Hatimu benar-benar telah menjadi hitam kerasukan iblis. Kebacut kau, Poncobirowo. Agar tidak terlampau lama menjadi racun, sebaiknya dibunuh saja Joko Prahoro itu. Kita pendam bangkainya di tepi hutan sana. Atau kita biarkan bangkainya menjadi santapan Raja Hutan. Kalau Kakang Poncobirowo tidak juga mau sadar, biar saja ia berbuat apa maunya. Kau mendengar, Poncobirowo? Kalian semuanya buah busuk. Kaulah yang buah busuk itu. Benar. Jika rumah ini adalah pohon, kita berdua telah menjadi buah busuk itu. Karena dimakan ulat. Dan kita menulari yang lain, ikut-ikutan menjadi busuk. Supaya tidak busuk semuanya, ulat-ulatnya harus ditumpas. Terutama Joko Prahoro itu. Tidak tahu malu kau Ponco Taksoko. Kau tidak ingat apa yang pernah kau katakan dulu kepadaku? Aku justru merasa menyesal. Mengapa dulu aku pernah terayu bujuk manismu? Kau telah membuat keluargaku menjadi rusak berantakan. Kau pula yang menjadi ujung sebab terpotongnya lenganku ini. Omongan apa itu? Kau katakan aku menjadi ujung sebab terpotongnya lenganmu? Hei, kau lupa bahwa apa yang akan terjadi adalah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kau lupa akan hal itu. Aku robek mulutmu Joko Prahoro. Terjadi pertengkaran. Sayang sekali aku tidak melihat dari awal. Tentu pertengkaran yang sangat seru. Saling melotot, saling menghamburkan umpatan yang dimiliki dari kata-kata yang paling kotor, yang melebihi kotornya air comberan. Sayang aku sedang berada di sungai untuk membersihkan diri dengan airnya yang segar. Aku tidak tahu bahwa di saat sepagi ini telah terjadi sebuah tontonan yang seru. Mengapa justru jadi diam? Tidak ada yang berbicara. Ayo, lanjutkan. Dilanjutkan, ayo. Sayang, ternyata kalian tidak mau melanjutkan. Akibatnya aku kehilangan kesempatan untuk menyaksikan tontonan yang menarik. Jika demikian, apakah aku yang harus berbicara? Baik. Aku akan berbicara. Dan kau Joko Prahoro, suka atau tidak suka, kau harus mendengarkan. Termasuk kau pula Paman Poncobirowo. Paman semalam mencoba melepaskan orang ini. Paman harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Paman lakukan. Paman Poncowati. Iya, bagaimana Kenaro? Aku tidak bisa terlampau lama berada di sini. Aku tidak betah menetap di satu tempat. Aku terhambat di sini telah hampir 2 bulan lamanya.
Mulai dari saat aku pertama mencium perbuatan Joko Prahoro yang menjijikan itu, aku akan pergi. Lalu? Namun, sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini sampai tuntas lebih dulu. Bagaimana, Paman? Paman tentu sependapat denganku, bukan? Dan kau, Joko Prahoro, kau sependapat dengan kata-kataku. Persoalan ini harus diselesaikan sebelum aku pergi dari tempat ini. Terkutuk kau, Ken Arok? Iya, tentu. Di matamu aku memang terkutuk. Karena aku telah habis-habisan dalam mengganggumu. Habis-habisan mengacau apa yang kau perbuat. Tetapi di mataku, di mata Paman Poncowati, di mata Paman Taksoko, Kiai Rangganis dan kedua anak perempuannya, kaulah yang terkutuk. Di hadapanku, kau tidak berharga sama sekali. Kau telah tua. Seharusnya aku menghormatimu dengan memanggilmu paman atau mbah. Tetapi karena perbuatanmu yang rendah seperti binatang itu, membuatku tidak berminat memanggilmu paman. Joko Prahoro, suka atau tidak suka, aku terpaksa melumpuhkanmu. Menghapuskan semua ingatanmu atas ilmu hitam yang kau miliki itu. Gila, jangan. Tidak ada pilihan lain. Aku akan melakukannya. Jangan, 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 jangan. Joko Prahoro meronta-ronta, tetapi Ken Arok tidak peduli. Sesaat Ken Arok memejamkan mata, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan. Joko Prahoro terbelalak ketika dari sela-sela jemari tangan Ken Arok mengepul asap keputih-putihan. Meski tipis, namun terlihat dengan jelas sekali. Yang lain yang hadir di ruangan itu memperhatikan apa yang diperbuat Ken Arok dengan jantung berdegup kencang. Begitulah Kamaswara. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok pada saat itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat menarik, membuat kami tercengang dan takjub. Joko Prahoro menjerit ketika Ken Arok memegang keningnya. Aku sempat melihat matanya sampai berair. Mungkin Joko Prahoro benar-benar merasa kesakitan. Ken Arok memang orang yang aneh. Pada dirinya merupakan paduan tempat berbagai sifat. Ken Arok bisa welas asih, akan tetapi juga bisa kejam tiada terkira. Benar, Kamaswara. Apa yang kau katakan benar. Pada akhirnya aku memang melihat semua yang kau katakan itu. Bagaimana nasib Joko Prahoro? Apa yang diperbuat Ken Arok yang masih muda belia itu benar-benar tidak terlawan oleh Joko Prahoro. Ia terkulai seperti kehabisan tenaga. Tatapan matanya kosong. Namun ada saatnya kembali menyala-nyala menyiratkan dendam. Tetapi Ken Arok ternyata tidak peduli dengan orang itu. Aku terpaksa mengancammu. Dan aku akan membuktikan ancamanku ini jika Paman membandel. Paman harus kembali ke jalan yang benar. Paman jangan berangan-angan mempelajari ilmu yang tidak karuan itu. Jika Paman masih tetap melakukannya, aku akan kembali lagi. Meski Paman bersembunyi di ujung langit pun, Paman tidak akan lepas dari tanganku. Ingat, orang yang Paman puja-puja, ia aku kalahkan. Ilmuku jauh lebih tinggi dari yang dimiliki Joko Prahoro. Aku bisa berbuat apapun sesukaku. Camkan itu baik-baik, Paman. Sekarang, berbicara. Berjanjilah, Paman akan mengubah diri menjadi baik. Melupakan niat mempelajari ilmu setan. Mempelajari ilmu itu berarti Paman memang telah berniat merusak gadis-gadis untuk korban pemuasan nafsu. Bagaimana? Paman mau berjanji? Baik. Bagus. Sekarang tinggal kita lihat apa yang akan Paman Birowo lakukan. Jika Paman masih melakukannya, berbuat yang tidak baik, aku akan mencari Paman
kemudian melempar tubuh paman ke laut selatan agar menjadi santapan ikan-ikan. Mengerti? Kurang ajar bocah ini. Masih bocah berani mengancamku. Setan alas keparat. Apa yang baru saja paman ucapkan di dalam hati? Paman mengupati aku, bukan? Tidak, Ken Arok. Aku tidak mengupatmu. Tidak, percayalah. Aku sudah terlalu lama berada di sini. Aku akan pergi. Selamat tinggal semuanya. Ken Arok kemudian melangkah mundur hingga berdiri di tengah-tengah pintu. Ken Arok menjentikan jemarinya ke arah Poncowati sambil tersenyum aneh. Poncowati yang di kemudian hari lebih senang menggunakan nama Ki Juru Sungking itu terpaku di tempatnya berdiri dan mulutnya serasa terkunci. Namun sementara itu, bagaikan ada sesuatu yang menyelimuti tubuh Ken Arok, seolah udara yang bergerak menyelimutinya, bagaikan uap yang membuat bayangannya menjadi kabur dan semakin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya pada episode ke-13 yang akan datang dengan judul Senja di Pasetran. Sampai jumpa.